Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau singkirkan semua yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam pikiran kami, di dalam ruangan ini kita memaknai sekarang ini, tetapi keyakinan iman dan harapan kehidupan yang kekal. Kita telah membaca pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil ini adalah menceritakan sendiri tentang kealahan Tuhan. Sedangkan 3 Injil yang disebut dengan Injil sinoptis, kesamaan-kesamaan yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Kita semua orang-orang yang terkebelakang di zaman ini, yang tidak melihat secara fisik, namun iman dan kepercayaan kita yang meyakini karena kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita. 3 peristiwa yang diliput oleh baik Injil Matius dan Injil Lukas dan Injil Markus yang terjadi pada saat itu, yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat Dia menyembuskan napasnya di kayu salib. Dan terjadilah kekuasaan Tuhan yang harus terjadi. Dan memberikan penyesalan yang terjadi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau apapun saat itu dalam penderitaan Yesus di kayu salib. Dan versi untuk Injil Yohanes ayat 19, pasal 19 ayat 28 sampai dengan 37. Kita sudah baca bersama-sama tadi. Saya tidak akan mengulangi membaca. Tapi ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Sehubungan dengan hari ini kita memperingati tentang kematian Yesus. Hari ini adalah kematiannya. Dan 3 hari kemudian kita akan memperingati tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh sebab itu kita sebut dia sebagai Jumat Agung. Ini adalah peristiwa yang sakral bagi orang-orang yang percaya. Karena kalau Yesus tidak mati, tidak mungkin saudara dan saya akan diberikan keselamatan. Jadi ini yang menjadi tolak ukur sejak dari kelahiran Yesus sampai saat ini, sampai kematiannya.
sampai penderitaannya, sampai dia mengembuskan napas di kayu salib. Dari ayat 28 sampai dengan 37 saya memberikan tema, ia mati karena tunduk kepada kehendak Allah. Dia mati karena tunduk kepada kehendak Allah, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Bapaknya. Kehendak Allah yang harus terjadi, yang dia harus lakukan. Itu sebabnya di dalam Lukas 22:42 mengatakan, ya Bapa, ketika dia berdoa di Getsemani, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Artinya bahwa bukan keinginan Yesus, tapi kehendak Bapaknya yang harus terjadi, yaitu bahwa dia harus sengsara dan mati. Itu sudah menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah, dia harus mengalami kematian untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Kita melihat 3 alasan. 3 alasan untuk Yesus mati. Alasannya apa? Yang pertama, sesuai dengan yang sudah digariskan oleh kitab suci, atau dia datang untuk menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama, mulai dari Kejadian. Di dalam Yesaya 53 sudah dinyatakan di situ tentang penderitaan Yesus. Kita sudah melihat di situ. Tidak akan dibayangkan oleh dunia ini akan terjadi seperti itu. Tapi Tuhan punya rencana tepat pada waktunya. Kitab suci harus digenapi. Dan di dalam ayat 38 sampai dengan 28 sampai dengan 30, dia menyatakan, aku haus. Nanti sudah detik-detik mendekati, menyelesaikan semua tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kita mengatakan haus, itu berarti tidak berdaya lagi untuk menghadapi dengan semua situasi yang dihadapkan kepada dia. Seperti apa yang tadi menjadi doanya. Jikalau Engkau kehendaki, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi terjadilah kehendaknya, bukan kehendak dari Yesus, tapi oleh karena kehendak Bapaknya. Oleh sebab itu dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi baik dalam Injil Matius, Injil Markus dan Lukas, waktu-waktu yang sudah ditentukan ketika hal itu terjadi dan tidak akan pernah dipikirkan oleh para imam-imam, para prajurit-prajurit, pada semua orang di Golgota akan terjadi seperti apa. Ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, Sobatani, mengapa Allah meninggalkan aku? Itu membuktikan bahwa di dalam kehidupan Yesus bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Walaupun peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh iri hati kebencian, tidak suka dengan diberikan anggur asam, tapi tetap kemuliaan Tuhan akan meliputi yang terjadi pada saat itu. Seperti dalam kesaksian Panipius tadi, yang mungkin sekitar jam 10 kan, dalam penyiksaan itu sampai jam 12, kegelapan terjadi sampai jam 3. Mengapa itu terjadi? Karena itu kemuliaan Tuhan terjadi di tempat itu. Lalu mereka harus sadar
Mereka harus mengatakan ini dari Tuhan. Walaupun ada yang berteriak, dia menyebut Elia dan lain sebagainya. Prediksi-prediksi yang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi apa yang menjadi tujuan utama dari Bapaknya di surga tidak akan pernah dipikirkan oleh manusia pada saat itu. Tetapi harus terjadi di dalam Lukas 22 ayat 33 sampai 43. Bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Jadi ini semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lalu Yohanes sendiri meliput tentang bagaimana dengan kealahan. Sudah selesai. Sudah selesai, itu tanggung jawabnya. Dan tidak akan ada lagi seperti peristiwa yang terjadi pada saat itu. Walaupun orang-orang Yahudi tetap akan menantikan dengan kedatangan Yesus seperti yang pertama. Jangan bodoh seperti mereka. Karena itu mereka tidak pernah percaya. Mereka sebagai umat Allah yang tidak pernah percaya, melihat secara fisik. Ini yang menjadi gambaran hidup kita orang-orang Kristen saat ini yang tidak pernah diperhitungkan di dalam momen kerajaan Allah atau pilihan Allah. Tapi kita akan melakukan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kitab suci. Bahwa sudah selesai pekerjaannya dan tidak akan terjadi lagi. Tapi yang akan terjadi kepada manusia yang ada pada saat ini. Semua orang yang ada pada saat itu sibuk dengan menyambut dengan Paskah. Menyambut dengan sesuai dengan aturan-aturan budaya dan lain sebagainya, tapi tidak pernah memandang kepada Kristus. Tidak pernah mengerti apa yang dikenakan oleh kitab suci. Ini yang harus terjadi bagi orang-orang yang percaya untuk merenungkan dengan hal ini. Bukan persoalan untuk kita harus buat jalan salib lagi. Kita tinggal merenungkan dan minta pengampunan dosa. Ampuni. Kita minta pengampunan. Kita minta pengampunan kepada orang yang berlawanan dengan kita. Karena kita harus hati-hati. Seperti Mazmur 34 ayat 21. Apa yang diceritakan di hal yang kedua di sini, atau alasan yang kedua, lambungnya yang tertikam. Memberikan kesaksian bahwa adalah orang yang benar dari Allah. Dalam Mazmur 34 ayat 22. Kematian, kecemaran akan mematikan orang-orang fasik. Dan siapa yang malah membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jadi apa yang terjadi pada saat itu? Hukumannya yang berasal daripada Tuhan. Engkau Herodes kah? Engkau Pilatus kah? Engkau tokoh-tokoh agama kah? Engkau Kayafas kah? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena kefasikannya, keberdosaannya yang tidak mengerti dengan pemahaman. Dan itu sebabnya Mazmur mengatakan, kecemaran akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Itu yang terjadi karena lambungnya yang tertikam. Lambungnya yang tertikam memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang yang benar. Darah dan air keluar dari lambungnya. Apapun situasi yang dilakukan untuk melakukan itu untuk kepentingan pribadi, Yesus lakukan. Dia harus menerima. Dan Allah melakukan kebenaran. Kebenaran itu yang ditunjukkan menjadi kesaksian bagi siapapun yang ada pada saat itu. Kalau kita melihat dari ayat 31,
31 sampai dengan 33 di situ. Maka datanglah prajurit-prajurit. Ini jangan menyebutkan mereka. Orang-orang yang disalibkan pada saat itu dipatahkan kakinya dan lain sebagainya. Mengapa Yesus tidak bisa mematahkannya? Karena di dalam kekuasaan Yesus melihat bahwa ia telah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya. Itu suatu teguran yang diberikan kepada mereka, supaya tidak melakukan hal yang menjadi kejahatan-kejahatan yang terus, tapi Tuhan ambil alih. Tuhan memberikan kemenangan itu untuk menjadi kemenangan yang mutlak dan menjadi kebenaran yang sah untuk orang-orang yang dianggap yang tidak berdaya. Ketika ketemu di bait Allah dan lain sebagainya, itu kan sudah mulai terjadi. Jadi ini kehebatan karena ketika hal itu terjadi, situasi politik yang terjadi di Yerusalem tidak ada perbedaannya dengan sekarang ini. Saling menjatuhkan dan saling menyingkirkan karena itu kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini menjadi teguran bagi kita. Itu berarti kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah melakukan hal ini, sehingga kita juga harus melakukan. Apakah di dalam kehidupan kita saat ini kita mau mengikuti dengan kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Kehendak dunia ini tidak akan pernah memberikan harapan kepastian yang benar, kecuali di dalam Yesus. Oleh sebab itu saudara dan saya harus meminta kehendak Tuhan yang terjadi di tempat ini, di lokasi ini. Apapun kita diperhadapkan, silih berganti, entah itu kebutuhan jasmani yang paling diperas, tetap saja bahwa kehendak Tuhan yang harus terjadi. Kan sama yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Yesus tidak menyerah. Mengapa dia tidak menyerah? Karena dia mau mengikuti dengan kehendak Allah. Bukan oleh kehendaknya yang harus terjadi. Jadi kalau kita mengikuti dengan kehendak kita, itu kita akan terjadi permasalahan. Kalau kita hidup di dunia ini tidak pernah ada masalah, tantangan, kesulitan, persoalan, itu bisa dipertanyakan sebagai orang Kristen. Tetapi kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang lebih ketat untuk menyebut dia Kristus yang lebih tinggi. Oleh sebab itu saya mau bilang dalam kampus ini, dari tahun 79 sampai hari ini 45 tahun, tidak pernah ada masalah selesai, akan berjalan terus. Dan oleh sebab itu sebagai generasi muda, jangan memandang ke siapapun kecuali kepada Kristus. Amin. Karena tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Jangan cari kebahagiaan dunia sekarang ini, tapi carilah kebahagiaan untuk kehidupan yang kekal. Itu yang kita harus perjuangkan. Jadi apapun masalahnya, persoalannya, kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang saya sudah sampaikan kepada calon baptisan. Saya bilang, untuk menghidup dengan Kristus tidak akan gampang. Ada permasalahan-permasalahan yang akan dialami. Selama ini yang saya kelas baptisan, dan sampai hari ini, ketika diberikan ajaran, saat itu tapi lama-lama menjauh.
Tapi itu bukan urusan saya sudah berusaha. Dan oleh sebab itu, jangan memandang kepada saya, tapi memandang kepada Kristus. Karena Kristus yang memanggil saudara dan saya untuk melayani pekerjaannya. Bukan masalahnya karena lambung Yesus ditikam. Itu bukan persoalan. Harus terjadi, harus dikenapi semua. Sehingga kejadian itu berdampak positif kepada orang-orang yang percaya sekarang ini. Setiap orang akan memandang kepada dia yang telah tertikam. Dia tertikam, tapi dia yang benar. Dia diolok-olok, tapi dia yang benar. Dia diludahi, lambungnya tertikam keluar darah, tapi dia yang benar. Kita harus memandang kepada dia, karena dia yang benar, karena ia mengikuti kehendak Allah kepada perintah Bapaknya. Jadi itu yang saya mau katakan. Satu hal yang kita akan hadapi saat ini, kita hanya tunduk kepada Tuhan Allah. Tidak ada kepada yang lain. Seperti Yesus yang harus taat mati di kayu salib. Dia tidak menilai dirinya bahwa bukan saya yang berdosa, kenapa saya mendapat penderitaan ini. Tidak. Tapi dia memandang ke semua orang, karena dia datang dalam mengasihi dunia ini. Dia tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan negara, tidak. Tetapi karena semua manusia harus diselamatkan. Oleh sebab itu, mari kita semua untuk menyerahkan hidup ini sesungguhnya kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan masuk dalam peristiwa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Ketika detik-detik terakhir, dia mau diserahkan, dia kumpulkan murid-murid untuk mengadakan perjamuan. Perjamuan artinya apa? Yang kita kenal ada jamuan kasih. Ini perjamuan dalam pasca penderitaan Yesus. Karena dia sudah gariskan, anak manusia akan diserahkan kepada tangan orang-orang yang berdosa. Jadi ditunjukkanlah, Allah menunjukkan hal itu dia harus alami. Tapi Yesus sudah tahu, dari awal sampai berakhirnya, Yesus tahu bahwa dia harus mengikuti kehendak Allah. Kita mengakhiri ibadah kita ini pagi ini. Padamu Tuhan, apa yang kau korbankan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Momen hari Jumat Agung hari ini untuk membuat kami introspeksi diri, supaya kami menyadari perbuatan kami, yang kami selalu taat dan tunduk kepada Tuhan Allah, dan kami harus mengikuti dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan oleh Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Rahmat Tuhan Yesus Kristus.